Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan anggota badan kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan keimanan di tengah banyaknya kekufuran. Kita masih diberikan nikmat kehidupan di tengah banyaknya yang dimatikan. Kita masih diberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah di tengah banyaknya manusia yang berpaling dan terguncang. Kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita membahas dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana menjadi manusia yang terbaik. Sekali lagi, sebagaimana di pertemuan pertama, kita telah ingatkan bahwasanya kehidupan ini di antara hikmahnya, di antara tujuannya adalah agar Allah menguji di antara kita siapa yang paling terbaik kehidupannya. Yang paling terbaik kehidupannya adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling besar cintanya kepada Allah, siapa yang paling dahsyat rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling taat melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah, siapa yang dalam kehidupannya yang paling banyak memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Dan di pertemuan yang kedua, kita telah membahas juga bahwasanya di antara terbaik dalam sholat adalah yang terpanjang, yang paling panjang ruku, berdiri dan sujud. Yang dimana juga kita telah jelaskan bahwasanya sebaik-baik sholat adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian sholat sunnah, dan yang terbaiknya adalah sholat malam yang dilakukan di rumah. Karena asal segala ibadah selain daripada ibadah yang wajib, tersembunyinya, tidak nampaknya di mata manusia, itu yang paling terafdalnya. Karena itu yang paling mencocoki, yang paling besar kemungkinan sehingga kita bisa ikhlas kepada Allah. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melihat, mengkaji dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik dalam puasa. Sekali lagi, kaidah dalam segala hal bahwa yang terbaik adalah yang diwajibkan oleh Allah. Maka puasa yang paling terbaik adalah puasa Ramadan, dan setelahnya adalah puasa di bulan Muharram. Sebagaimana pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat, dia mengatakan, tunjukkan saya suatu amalan yang dimana sehingga saya bisa melakukannya yang memasukkan saya ke dalam surga. Akhirnya Nabi mengatakan kepadanya, kamu berpuasa selama 3 hari. Dia mengatakan, inni utiku afdalu min, saya mampu lebih dari itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya untuk berpuasa di Senin Kamisnya, sehingga lebih dari 8 hari setiap bulannya ketika dia menggabungkan dengan Ayyamul Bid. Dia tetap mengatakan bahwasanya mampu lebih dari itu. Maka dia diarahkan untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian dia mengatakan, saya mampu lebih dari itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. Itulah puasa Nabi Daud alaihi salam, dan itulah puasa yang paling afdal. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi puasa sunnah yang paling terafdal adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Tidak boleh lewat dari itu. Siapa lewat dari ini, maka itu termasuk sikap berlebihan dalam beribadah. Karena pada jiwa seseorang ada hak, pada harta seseorang ada hak, pada ibadah seseorang kepada Allah ada hak. Maka dari itu pernah datang di rumah Aisyah seorang 3 sahabat datang kepada Aisyah menanyakan bagaimana amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakanlah Nabi kalau puasa begini, kalau sholat begini.
Dan Nabi juga begini di malam hari. Maka tiga ini berkata, itu wajar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah diampuni dosanya, telah dijamin surganya. Maka adapun saya akan berpuasa dan tidak berbuka-buka. Yang satunya mengatakan adapun saya akan salat malam dan tidak tidur-tidur. Dan yang satunya berkata kalau saya akan beribadah fokus kepada Allah dan tidak menikah. Setelah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan hal tersebut. Maka pada saat itu Nabi marah. Kemudian Nabi pergi ke Masjid Nabawi, naik ke mimbar. Nabi mengatakan ada 3 orang yang dimana hal tersebut datang ke rumah tentang saya, mengatakan begini dan begitu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ana akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Tetapi ana asumu wa uftir. Akan tetapi saya berpuasa dan saya juga berbuka. Dan saya usalli wa anam, dan saya salat dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menempuh sunnahku ini, siapa yang benci terhadap sunnahku ini, tidak mengikuti sunnahku ini, maka bukan bagian dari golonganku. Di sini kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Nabi tidak melakukan puasa sepanjang tahun, karena itu diantara sifat berlebihan. Karena seseorang pada dirinya memiliki hak untuk dia merasakan kenikmatan dalam makan dan minum. Itu sesuatu yang tabiat. Tapi kalau seseorang lebih senang dalam berpuasa, maka cukup yang paling terafdalnya setelah puasa bulan Ramadan adalah dia berpuasa sebagaimana puasanya Nabi Daud, yaitu seseorang berbuka sehari dan puasa sehari. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita seluruhnya, dan terlebih khusus ketika puasa itu dilakukan di bulan Muharram. Karena di antara hadis yang diriwayatkan yang lain bahwasanya sebaik-baik puasa yaitu puasa di bulan Syahrullahi al-Muharram, yaitu berpuasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Tentunya ini akan lebih dahsyat apalagi di bulan Muharram tersebut didapati riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir dikatakan berpuasa penuh, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki puasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.